Hai, Assalamualaikum pembelajar Science Everyday. Saatnya belajar materi klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Are you ready? Yes! Apa saja yang akan kamu pelajari? Yang pertama, ciri makhluk hidup. Tujuan klasifikasi dan taksonomi. Nama ilmiah. Dan untuk bagian kedua besok, kamu belajar sistem klasifikasi makhluk hidup dan kunci determinasi. Di sekeliling kita banyak objek IPA yang tak hidup maupun makhluk yang hidup. Apa bedanya? Jelas, makhluk hidup akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernafas, yaitu menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida guna metabolisme dalam sel tubuh. Yang kedua, bergerak. Hewan dan manusia dapat bergerak dengan aktif, tetapi tumbuhan gerakannya terbatas. Selanjutnya, membutuhkan makanan. Nutrisi yang masuk dalam tubuh digunakan makhluk hidup untuk tumbuh, bergerak, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel, bersifat kuantitatif. Misalnya, manusia bertambah tinggi, batang pohon bertambah besar, dan lain-lain. Sedangkan, berkembang adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan dan bersifat kualitatif. Misalnya, perubahan biji menjadi kecambah, berbunganya pohon mangga, kematangan organ reproduksi manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi. Hal ini bertujuan untuk melestarikan populasi makhluk hidup tersebut. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau kita sebut dengan ekskresi. Contohnya, keluarnya keringat pada kulit, bernafas mengeluarkan karbon dioksida, ginjal menghasilkan urin, dan hati akan mengeluarkan zat sisa berupa garam empedu. Terakhir, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya, kamu akan refleks menutup mata apabila terkena silau sinar matahari. Menutupnya daun putri malu jika disentuh, dan kaki seribu akan menggulungkan tubuhnya jika terancam bahaya. Jika salah satu ciri tersebut tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup. Ada berapakah jumlah makhluk hidup di muka bumi ini? Begitu besarnya bumi, maka tentu penghuni bumi juga tidak sedikit. Jadi, berapakah makhluk hidup di muka bumi ini? Ya, tentu banyak sekali. Untuk mengenali dan mengamati sekian banyak makhluk hidup tentu sangat sulit. Siapa yang suka ikut mamanya belanja di supermarket? Ada banyak sekali jenis barang yang dijual di sana. Apa nggak pusing tuh mau nyari barang yang ada di dalam daftar list belanja kamu? Untung saja barang-barang yang dijual di supermarket sudah ditata dengan rapi dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Misal, kamu ingin beli susu, maka kamu tinggal menuju ke rak di mana berbagai macam merek susu dijual. Jenis-jenis susu pun sudah dikelompokkan. Pastilah susu untuk bayi, susu untuk anak-anak, untuk dewasa, ataupun susu untuk ibu hamil sudah dikelompokkan masing-masing. Kita jadi mudah memilih kan? Nah, kalau kamu ingin membeli buah-buahan, jangan sampai nyasar ke bagian pakaian ya. Satu contoh lagi. Di kebun binatang, hewan-hewan yang ada di sana juga sudah dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Yang berbeda dipisah, yang punya banyak kesamaan ciri diletakkan pada satu bagian. Nah, pengelompokan barang-barang di supermarket atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang bisa kita sebut dengan klasifikasi.
yaitu cara mengelompokkan benda atau makhluk hidup berdasarkan persamaan dan atau perbedaan ciri yang dimiliki. Untuk apa? Tujuannya adalah agar kita dapat dengan mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Itulah tujuan utamanya. Tujuan yang lain silahkan dibaca. Lanjut, taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini dia pencetus taksonomi. Ialah Carolus Linnaeus, yang selanjutnya kita kenal sebagai Bapak Taksonomi. Banyaknya makhluk hidup sehingga kita kelompokkan mulai dari yang sedikit persamaan cirinya hingga ke kelompok yang berciri sama. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan hal tersebut. Kita sebut dengan tingkatan takson. Seperti ini gambarannya. Semua makhluk hidup di muka bumi ini kita kelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Kita sebut dengan kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya, masing-masing dari kingdom tersebut kita kelompokkan lagi menjadi beberapa filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Kemudian kita kelompokkan lagi menjadi beberapa kelas. Masing-masing kelas dikelompokkan menjadi ordo dan seterusnya, menjadi family, genus, dan terakhir spesies. Dari diagram tersebut, dari atas ke bawah, kesamaan ciri-ciri makhluk hidup semakin banyak dan sebaliknya. Sedangkan dari bawah ke atas, jumlah anggota takson semakin banyak dan sebaliknya. Paham kan? Oke, kita lanjut. Setiap jenis makhluk hidup memiliki nama ilmiah masing-masing. Kamu, nama ilmiahnya apa coba? Pernah dengar kata Homo sapiens? Nah, Homo sapiens adalah nama ilmiah dari manusia. Tidak boleh sembarangan menamai dan menuliskan nama ilmiah ini. Ada aturannya loh. Nama ilmiah harus terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Ditulis dengan garis bawah, atau cetak miring, atau cetak tebal. Contohnya seperti ini. Oryza sativa. Ditulis dengan cetak miring, kemudian ditulis dengan garis bawah, satu lagi ditulis dengan cetak tebal. Tahu tidak apa itu Oryza sativa? Yes, padi. Berakhir sudah bagian 1 materi klasifikasi makhluk hidup. Jika kamu penasaran nama ilmiah dari makhluk hidup yang sering kamu jumpai, tanya aja di internet. Sampai jumpa di materi berikutnya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.